Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 5 dengan tema Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema Ulul Azmi. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Di antara para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya 25, terdapat 5 orang yang memiliki sebutan khusus, yaitu Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu Ulul dan Al-Azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan Al-Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi itu ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia pada masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun lamanya Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Rasul Ulul Azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya dikabulkan. Dan Rasul Ulul Azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang rasul. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam banyak mendapat cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Nabi Isa alaihissalam dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati.
Namun kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa di tiang salib. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban itu. Dan Rasul ulul azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban yang diajarkannya. Banyaknya ancaman yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah atau hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya mukjizat para rasul ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, di antaranya mengubah kotoran menjadi penyembuh penyakit. Yang kedua mendatangkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga membuat perahu yang besar. Yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mukjizatnya di antaranya yang pertama tubuhnya tidak terbakar api. Yang kedua pasir berubah menjadi makanan. Dan yang ketiga menghidupkan kembali seekor burung. Mukjizat Nabi Musa diantaranya yang pertama tongkat berubah menjadi ular. Yang kedua membelah lautan merah dengan tongkat. Dan yang ketiga memunculkan 12 mata air pada batu besar melalui tongkatnya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa diantaranya yang pertama bisa menyembuhkan orang buta. Yang kedua menyembuhkan penderita kusta. Yang ketiga bisa berbicara saat bayi. Dan keempat menghidupkan orang yang mati. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah menerima Al-Qur'an. Yang kedua peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga membelah bulan. Selanjutnya meneladani Rasul Allah dan Rasul ulul azmi. Di antara contoh meneladani Rasul Allah dan Rasul ulul azmi yang pertama yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua teguh dan sabar dalam beribadah. Yang ketiga teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Dan yang keenam teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Itulah makna Rasul ulul azmi dan cara meneladaninya. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.